Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, hari ini kelas kreatif yang ke-13. Nah, kita ingin ngobrol tentang lanjutan dari edisi ke-12. Di edisi 12 sebenarnya ada satu inisiatif bagaimana storytelling itu menjadi pengkayaan dari proses virtual facilitation, Dan. Ya, jadi siang ini saya ingin ngobrol dengan graphic recorder, juga visual facilitator ya, graphic facilitator, dan juga pencetus bahasa gambar. Nah, perkembangannya sebenarnya adalah bagaimana ya kita menerjemahkan storytelling ini, Dan. Jadi saya ingin ngobrol dulu ke belakang ya. Dulu awalnya visual masuk ke dunia fasilitasi itu gimana, Den? Oke. Ya, makasih Mas Dani. Saya ceritain kita ketemu aja ya. Dari tahun berapa ya? Kita memulai itu tahun 2003 mungkin kalau nggak salah, saya diminta membuat beberapa ilustrasi untuk kebutuhan pelatihan. Kalau nggak salah Inspirit waktu itu mintanya banner ya, ada ilustrasinya gitu berupa kayak alur perjalanan segala macam. Terus kemudian diminta juga untuk beberapa handout ya dari materi, kemudian ada teks dan saya menambahkan gambar-gambar di situ gitu. Ya, entah kenapa dari sejak itu diminta untuk ikut di pertemuannya kan gitu. Nah, di pertemuannya itu ya saya sih tertarik deh dengan pembicaraannya, diskusinya gitu, tapi belum juga kepikiran gitu untuk menggunakan gambar sebagai apa gitu, sebagai alat bantu pertemuan gitu. Malah berpikirnya waktu itu menggambar peserta ya, wajah-wajah pesertanya saya gambar dan dijadikan ya hiburan lah ibaratnya ya, tampil di slide gitu, wajahnya dibikin karikatur lalu kan jadi sertifikat sebagainya. Tapi itu kan bagi peserta menyenangkan juga gitu. Ya itu mungkin awalnya Mas dulu. Ya, sebenarnya ini satu refleksi juga bahwa dulu di dalam proses fasilitasi itu kita kan biasanya verbal. Kemudian sifatnya adalah menginformasikan sesuatu dan peserta juga meresponnya informasi yang mereka miliki dibagi lah. Sehingga dulu di dalam, kalau misalnya ada ahli arkeologi gitu ya, kalau ada pertemuan di masa-masa tahun 90-an, itu pasti yang akan ada sisa-sisanya itu adalah tulisan, Den. Tulisan, nah, bisa di flip chart, bisa di metal plan, pokoknya catatannya tuh pasti isinya tulisan-tulisan, huruf-huruf gitu. Nah, ada keinginan sebenarnya memasukkan visual di dalam proses itu, tapi ada hambatan, banyak fasilitator, saya nggak bisa gambar gitu. Karena biasanya orang terjun ke dunia fasilitasi ya karena ingin membantu satu proses menjadi lebih lancar, kemudian lebih bisa membuat struktur. Jadi yang kuat tuh di strukturnya. Nah, struktur itu isinya ya pertanyaan dan kemudian ada jawabannya kan. Nah, waktu Denny masuk pertama kan itu bagaimana sebenarnya memberikan satu nuansa yang sifatnya lebih dekoratif ya. Ya, jadi ingat sih dulu karena nggak bisa gambar, kita kelas pertama itu kita kasih balon warna-warni aja, Den. Nah, itu tempel di dinding, taruh di lantai, pokoknya semua ruangan isinya balon warna-warni gitu. Jadi sifatnya memang dekoratif. Jadi waktu Dani masuk, saya juga ngerasa ya ada tambahan lah ya. Itu gambar alur saya terutama ya. Itu kan kayak khas banget dari sini. Khas banget. Dan itu kan sering masih basah, Den. Iya, dulu saya buatnya pakai cat di atas kain. Iya, benar-benar. Kalau pas udah naik bus atau naik pesawat,
sampai tempat tentu kering tuh. Kalau pas dibuka tuh harus lengket ya. lengket. Nah itu banyak itu dulu ya, besar-besar. Nah itu yang menarik sebenarnya. Saya ada di sisi saya ya, saya selalu ingin yang gede gitu Den, nggak pengen yang apa kecil. Jadi kayak visual tuh pengertiannya adalah mengganggu mata, cuma pengennya ya agak mural besar gitu sehingga dapat gitulah. Apa ini Mas? Apa ya dampak efeknya apa gitu dengan besar? Karena kalau di dunia seni rupa itu kan eye catching ya satu gitu ya. Kemudian ya menarik perhatian itu benar-benar aja dari awal gitu. Nah kalau dari sisi fasilitasi apa gitu? Kalau saya melihatnya sebenarnya adalah memang otak manusia kan sebenarnya visual processor ya, proses gambar. Ya, gambar tuh bisa gambar dalam pengertian dari abstrak ya, sampai yang nggak kelihatan juga, imajinasi sampai yang kelihatan. Nah gambar ini di apa model belajar kita kan terlampau kecil, terlalu dikecilkan gitu lah. Ya kalau misalnya di kuliah dulu gambar itu paling di bullet itu Dan, apa kalau presentasi gitu kan, kecil-kecil gitu lah. Dan gambar itu disebut gambar teknik, ya lebih ke lingkaran, arah, ya kemudian ya seperti itulah. Jadi waktu itu ada kesadaran memang gimana ya supaya otak manusianya agak diganggu gitu. Cuma kalau kecil nggak keganggu juga kan. Jadi harus dibikin sesuatu yang apa namanya atraktif ya, benar sih, eye catching jadinya untuk kalau masuk ruangan itu orang akan ke situ lihat gambar itu langsung bertanya ini buat apa gitu kan. Apa ini? Gitu. Tapi seingat saya Mas Dadi sering menggunakan alat itu untuk beberapa sesi dalam pertanyaan gitu ya. Apa yang dilihat dari gambar ini, peserta menjawab. Lalu itu melihat beda antara thinker dan feeling dan thinking gitu ya. Salah satunya yang saya sering lihat gimana cara orang melihat sesuatu. Ada yang mungkin tadi ya bisa ngelihat jauh, ada yang bisa ngelihat ya apa yang dilihat aja gitu. Itu saya juga bisa ya ternyata dipakai gitu. Ya itu belajar sebenarnya ada satu dari psikologi ya. Psikologi, yang kedua dari sistem thinking sebenarnya. Dan kalau di psikologi kan ada yang disebut persepsi. Nah persepsi itu dieksplornya bisa lewat gambar seperti itu. Nah ada juga sistem thinking. Ternyata di pengertian sistem thinking tuh menarik. Jadi sistem thinking tuh bukan apa yang kamu pikirkan gitu, melainkan meliputi juga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu cium, apa yang kamu kayak refleksikan, apa yang kamu merasa menjadi sesuatu. Jadi sistem thinking tuh bukan berpikir sebenarnya, dia harus feel-nya main, jiwanya juga main, kemudian juga kelakuan, salah satunya disebut behavior. Jadi kelakuannya memang kelakuan yang ke arah yang lebih ya kelihatan itu. Jadi mirip kalau di marketing mungkin branding ya. Branding kan ada apa yang kamu lihat, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dengar, itu kan harus jadi satu. Nah, sistem thinking itu sebenarnya waktu orang ingin menjadi pemikir sistem itu memang harus dia nempel di tubuh, hati dan pikiran. Jadi nggak bisa, saya pemikir sistem gitu ya. Cuma kelakuan itu non sistemik itu kadang dianggapnya bukan itu gitu. Jadi menarik di sini sebenarnya holistik itu maksudnya. Nah hanya waktu pertama dulu kan kita masih memisahkan tuh Den. Dekoratif kan, Denny belum masuk ke konten kan, malah jaga jarak gitu dengan konten. Jadi ada di lingkaran luar gitu. Saya sendiri terus terang waktu itu juga sama Den. Waktu itu yang saya tahu tuh tanda kutip ya, menjual Denny ke klien itu agak sulit. Untuk apa sih gitu? Untuk apa? Itu menjelaskannya juga repot banget gitu. Untuk kenapa sih harus nambah satu orang gitu? Kenapa harus ini? Itu sesuatu yang ya agak berdarah-darah juga untuk menjelaskan itu, karena orang nggak perlu deh gitu. Jadi kesadaran tentang
tentang apa hal-hal itu masih dilihatnya dekoratif, Den. Nah, di bagian kedua, Den, setelah dekoratif itu kuat kan sebenarnya saya sendiri ya, itu kan mulai terpengaruh dengan juga cara berpikirnya Steve Jobs ya. Atau kalau di lingkungannya Steve Jobs tuh juga ada siapa tuh? Nancy Duarte gitu. Jadi bagaimana cara membuat presentasi yang yang keren, yang minimalis sehingga mendorong sebenarnya bahwa di dalam presentasi itu harusnya lebih kuat gambar gitu dibandingkan teks. Jadi itu yang kemudian mengubah cara kita juga berinteraksi di dalam dunia fasilitasi. Nah, waktu itu terjadi, gimana respon Denny dan tim ya untuk bisa masuk ke ruang isi dan ke konten itu. Jadi bukan di luar hanya hanya sesuai pesanan orang, tolong gambarin orang lagi gini Den, terus katakan tolong gambarin ini. Jadi gambar hanya pelengkap lah, dia belum menjadi esensi di dalam percakapan konten. Gimana ceritanya Den kalau bisa? Kan lagi-lagi ini challenge-nya dari Mas Dhani ya. Jadi saya bingung ketika harus ada di ruangan, nggak tahu mau ngapain gitu. Dan tadi yang dikerjakan di awal hanya menggambar peserta gitu. Nah lalu kemudian di-challenge kan gitu, mau berani nggak untuk merekam obrolannya? Saya kan, wah itu kan kalau satu harian saya harus dengerin semua kan nggak mungkin. Jadi yang bisa saya lakukan pasti kan mengambil apa yang saya suka aja awalnya gitu. Apa yang menarik buat saya coba tangkap gitu. Dan saya coba ilustrasikan gitu, diubah menjadi satu gambaran ya gitu. Nah, tapi yang saya ingin banget ya Mas Dhani nunjukin satu buku gitu, ada seseorang lah, saya lupa namanya, Mas Dhani nunjukin bahwa orang itu kalau setiap kali habis baca buku, dia membuat rangkuman dalam bentuk visual gitu, satu halaman tapi bisa menjelaskan seluruh isi buku, intinya gitu secara ini. Jadi saya pikir, wah ini butuh keberanian merangkum gitu, butuh keberanian nangkep tadi gitu. Kalau yang awalnya saya hanya tertarik pada yang saya suka saja, ya udah gitu dicoba gitu menangkap apa sih sebetulnya yang dibicarakan orang gitu. Nah, nyoba pertama kali itu sebetulnya yang modelnya lebih kayak outbound gitu ya, yang emang ada kejadian, mereka peserta melakukan apa, saya tangkep, lalu pada saat refleksi mereka ternyata merasakan apa, dan itu gambar dan teksnya saya tangkep. Jadi itu lebih mudah kan, awalnya hanya menangkap adegan per adegan saja di ruangan nih. Tapi ketika udah diskusi kan, ada isu, ada segala macam. Nah itu mulai tuh, wah ini saya harus nangkapnya bagaimana. Akhirnya ya jadi semacam puzzle juga gitu. Kadang-kadang kalau saya punya waktu gitu untuk mencoba mencatat dulu, lalu kemudian mencerna dan oh ini kayaknya bisa digambarkan seperti alur, oh ini kayaknya digambarkan dengan komposisi center, oh ini bisa digambarkan dengan komposisi mind mapping gitu. Tapi kalau nggak punya waktu ya tadi jadi kayak puzzle ide-ide gitu lepas-lepas gitu. Maka kadang-kadang orang kalau yang nggak ada di ruangan ngebaca hasil gambarnya ya dia juga butuh lama gitu untuk dari mana ya bacanya gitu. Tapi kalau karena dia ide lepas-lepas sebenarnya dari manapun harusnya tetap bisa ya dia punya PR untuk ngerangkum lagi juga gitu. Tapi ya yang menarik itu karena tidak ada gurunya gitu ya, saya nyoba saja gitu ya, akhirnya nyoba segala macam cara gitu. Kadang saya pakai cara komik, kadang pakai cara ya tadi gitu, saya bikin alur. Nah tadi yang makanya saya sering delay gitu. Kalau lagi sempat bisa dengerin langsung selesai orang ngomong saya jadi gambar, tapi kalau ada waktu berapa hari biasanya saya delay gitu. Ya udahlah malam saya gambar gitu. Jadi siang benar-benar saya nyatet untuk dapat oh kayak gini kayaknya bisa dibuat seperti ini gambarnya. Gitu Mas awalnya. Oke, menarik. Saya di masa itu sebenarnya juga sempat ngajak banyak banyak seniman atau banyak perupa gitu ya. Ya teman-teman ITB juga sebenarnya gitu. Saya ajak ke Kalimantan atau ke Sumatera dan sebagainya untuk pertama sebenarnya untuk dapat ya apa sih yang dikerjain kita semua gitu, sehingga konten kan harus nyambung juga kan. Karena dulu ya
pertanyaannya kan kalau pas teman-teman ngobrol di ruangan itu kan bahasanya ya kita nggak ngerti, Den. Ya Iya, kalau nggak sebisa dengar, apalagi saya. iya kan dengar ulang-ulang tuh apa sih nih apa nih? Itu satu sektor. Dulu kan saya dari lingkungan hidup ya. Kalau isunya Ya, tentang apa hutan, ekologi segala macam, ya saya sebagai fasilitator juga nangkap. Cuma tiba-tiba kalau isunya tentang hukum, hmm, kemudian isunya tentang apa masyarakat adat, gender tentang apa ya. gender, konflik, tentang Ya, kesehatan, ya. itu ya sama juga. Sebenarnya perlu waktu belajar kan. Sempat Hmm, waktu itu kita tentang apa? Tentang HIV/AIDS itu juga sama kan. hmm, Materinya sendiri kita memang teorinya nggak perlu tahu fasilitator. Hanya hmm, kan waktu mereka ngomong kita harus tahu maksudnya apa gitu kan. Nggak mungkin ya. setiap mereka nyebut istilah kita nanya terus kan. Nah jadi ini menarik dan jadi pertama adalah mencoba menerjemahkan kan dalam bentuk puzzle ya. Hmm, Puzzle gambar-gambar aja gitu ditaruh ya, apa? Ditaruh gitu tapi belum menjadi sesuatu yang sebenarnya boleh jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan lah. Jadi ya. kalau biasanya orang si pesertanya sendiri atau si yang menyelenggarakan sendiri kadang juga nggak perlu ini apa nih, pokoknya ada gambarnya saya, oh ini saya Ya, ini gitu. Jadi sering juga sebenarnya itu nggak ada urusan sama isinya, itu pokoknya trik dan trik disukai aja, Mas. ya kan. Dan memang betul jadi banyak banget sebenarnya itu menjadi semacam pemudah ya. Jadi Hmm, fungsi yang kedua kan tadi yang pertama sifatnya lebih dekoratif. ya, Nah, yang di generasi kedua kan dianggapnya menjadi semacam pemudah untuk memahami ya, konten, ya kan? betul betul. Nah, jadi ini kemudian berkembang kalau saya tangkap sih sampai melahirkan apa nih organisasi yang ulang tahun hari ini atau kemarin. Bulan ini nggak tahu tanggalnya. Ya teman-teman semua nih, Denny kan pendiri Grid ya, apa Graphic Recorder Indonesia Indonesia ceritanya. Grid. Nah, Grid ini bagian dari tadi sebenarnya ketika mulai populer ya, bagaimana gambar menjadi alat pemudah ya untuk memahami berbagai konten, itu memang demand tinggi deh nih waktu itu. Ya, ya orang kan tadi sangat tertarik karena wah ini beda, ini baru, Hmm. ini sangat membantu gitu. Jadi akhirnya banyak permintaan dari mulai yang apa namanya yang sama gitu isunya sampai mulai tadi sama yang melebar ke kementerian apa gitu. Kadang saya ditanya, Mas, pernah nggak Mbak ini soal gender? Apa perlu belajar dulu? Ya saya bilang saya sih kadang so tahu juga sih. Jadi kalau jadi yang saya tahu ya kalau di luar sana kalau dia udah satu pegang isu gender ya dia di situ aja, jadi sebenarnya dia udah tahu tuh harus ini bakal kemana obrolannya dan sebagainya, dia udah bisa bikin alur yang lebih bagus, saya yakin itu kalau mungkin spesialis gitu. Tapi karena di Indonesia ini juga kadang orang sukanya style bahkan bukan spesialisasi, style gambarnya yang ini bagus ya udah ini kemana-mana gitu. Jadi kita nggak ada spesialisasi isu, ya udah semua kita coba gitu. Dan ya itu karena banyak, akhirnya banyak saya ngajak teman-teman, terus ya sama, nggak ada pelajarannya juga, pokoknya lihatin caranya, lalu coba sendiri gitu. Saya yakin semua orang akhirnya menemukan jalannya. Oke. Nah, ini kan udah banyak ya sampai kita mencoba eksperimentasinya itu kan sampai mural besar tuh deh nih, sampai berapa? Ya, Ada 10 atau 20 orang graphic recorder menggambar apa? Menggambar sebuah konferensi internasional lah. ya, Nah, di sini kan sebenarnya kadang pertanyaan saya adalah bahwa itu di sisi lain sangat membantu, hanya di sisi lain kan dalam apa pertanyaan-pertanyaan fasilitatif itu kan sifatnya juga bisa manipulatif gitu kan. Manipulatif itu maksud saya yang menggambarkan sang graphic recorder ya, yang punya style sendiri-sendiri. Artinya gini, kalau orangnya beda juga gambarannya bakal beda juga gitu, menggambarkan si acara itu gitu. Ya kan tidak ada ya, nggak sama gitu. Misalnya
saya favoritnya Denny, cuma ada beberapa teman favoritnya Agah, ada favoritnya siapa nih? Si Himawan, ada yang siapa gitu. Nah, di sini yang menarik sebenarnya adalah itu, jadi memang koneksi sama kontennya udah nyambung, Den. Saya kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak ya gambar tuh menjadi alat bantu untuk justru yang sifatnya reflektif lebih dalam gitu? Iya kan, kalau ini masih teks ketemu gambar gitu, Den. Si teks ketemu gambar. Gunting, saya ngomong gunting digambar gunting. Laut digambar laut, kan gitu-gitu. Maju digambar maju gitu kan gitu. Tapi banyak percakapan sebenarnya adalah pada saat kita berdiskusi, itu di belakang itu kan banyak gambar sebenarnya, nggak keluar aja. Iya kan, kalau saya ngomong tentang misalnya community forestry gitu yang saya suka gitu, itu kan di belakang saya banyak sebenarnya nggak kegambar, hanya yang bisa digambar kan yang dinyatakan di mulut nih yang menjadi suara. Tapi di belakang itu sendiri, kenapa Dani ngomong itu? Dari mana itu tadi kan nggak muncul gitu? Atau kenapa ini kan sama? Kok jadi kayak bertengkar sih gitu atau apa gitu kan, ada yang ada hal yang semacam itu. Jadi saya lihat sebenarnya kan ada transisi, Den, ke yang ke perkembangan ketiga kan ke scribing. Scribing itu gimana, Den? Kalau pengalaman Denny ke transisi ke sananya sendiri? Ya, ini saya percaya transisi ini kan belum tuntas dan mungkin akan terus berkembang juga ya. Jadi teman-teman yang udah mulai masuk ke visual scribing ini memang berubah gitu dari yang asalnya gambar yang konkret gitu ya. Tadi kalau gambar gunting ya gambar gunting, kalau gambar manusia sedang berdialog ya gambarnya bener-beneran orang-orang lagi berdialog. Nah, ketika udah masuk ke visual scribing, si visualisasi itu bisa jadi sangat simbolis gitu. Bisa hanya jadi warna, bentuk gitu ya. Bahkan bisa ke hal yang paling dasar gitu, cuman titik, garis, bidang gitu. Tapi dibuat dengan intuisi gitu ya, mendengarkan lalu kemudian mencoba membayangkan dan apa yang tadi gitu ya, apa yang tidak diucapkan itu. Jadi ada banyak layer gitu kata orang-orang yang mulai masuk ke visual scribing bahwa ada yang sifatnya fakta gitu. Nah, kalau yang fakta ini obrolan ya bisa digambar dengan fakta-fakta gitu ya. Memang bisa dicerna langsung gitu. Tapi di balik fakta itu ya ada hal-hal yang paling dalam gitu. Kalau ibaratnya gunung es tuh ya ada yang kelihatan itu ada banyak nilai, value dan sebagainya. Nah, itu menggambarkan itu tuh. Itu yang dari gambar yang burung sampai menjadi hanya coretan gitu. Nah, itu kan perlu proses. Jadi bahkan cara menggambarkannya pun nggak bisa lagi biasa gitu, nggak bisa lagi hanya duduk dengar, dia harus benar-benar seperti seniman sedang melukis gitu. Jadi tangan harus bebas gitu. Wah, luar biasa lah pokoknya. Nah, itu menarik gitu. Jadi kadang bisa jadi ke depan bisa eksperimen gitu untuk ada 3 orang penggambar, yang satu menggambar data gitu ya, yang satu menggambar tadi tuh apa yang sebetulnya nilai-nilai di balik percakapan itu. Nah, itu saya sendiri udah mencoba dan malah masih dibilang kok jadi aneh. Tapi ya gitu, justru menemukan bentuk baru itu loh. Iya, sebenarnya tantangan juga, Mas. Jadi ya menarik lah. Ya karena gini, sebenarnya di teori yang lain ya tentang liminal thinking ya, itu kan disampaikan di sana bahwa tindakan seseorang itu dibangun dari layer-layer itu, Den. Jadi layer-layernya itu dia pasti dipengaruhi sesuatu dengan nilai, dengan keyakinan. Jadi ada nilai di keyakinan di masa lalunya ya kan gitu. Itu yang justru sumber untuk inspirasi ke depan. Karena kalau cuma ngomong ayo maju, ya maju kemana gitu? Maju itu dari mana? Ada nggak sebenarnya apa di belakang tentang maju gitu kan? Atau hebat itu dari mana gitu? Indonesia mau ngejar India atau mau ngejar Cina atau mau ngejar Korea, ya dari mana? Nggak bisa. Kalau dari mulut sih mudah, cuma bahwa di belakang itu ada nilai, ada asumsi juga yang dipakai, dan ada belief. Sebenarnya belief ini yang sulit
sulit berubah. Jadi belief ini yang menyebabkan sebenarnya kenapa kita begini-begini saja itu ya di dalam satu cerita itu bahwa walaupun omongan kita sudah banyak yang baru, tetapi kolektif berpikir kita itu sebenarnya nggak berubah, ya masih tradisional gitu sebenarnya. Jadi kebayang juga walaupun misalnya rumahnya udah mentereng di apartemen gitu, tetap aja pengennya makannya bakso di pinggir jalan itu gitu, nggak ada hubungannya. Dia di beliefnya percaya bahwa itu makanan yang enak, nggak berubah dengan kamu kan udah kayak modern harusnya makannya kan berubah, nggak juga. Nah ini yang sebenarnya ini yang kalau nggak berubah di sininya, maka yang kita bicarakan di ruang-ruang itu nggak berubah juga, dan maksudnya gitu. Jadi perlu bantuan seniman ini untuk masuk ke liminal tadi. Liminal itu kan artinya beyond, dan kayak gerbang ke masa sesuatu yang kita nggak ketahui, karena masa depan tuh semacam itu gitu. Nah kalau kita ngomong masa depan, gambar yang masa lalu yang pernah kita lihat dia nggak akan berubah, Den. Gitu. Jadi ini yang sebenarnya pengen berikutnya. Tapi saya pengen ngobrolnya adalah tadi simbol kan sebenarnya isunya. Nah simbol ini sebenarnya dalam cerita-cerita masa lalu yang membuat perubahan itu perubahan tuh kemudian diyakini, kemudian menjadi kelakuan sehari-hari, itu justru karena berangkat dari simbol. Ya contohnya agama sebenarnya yang kuat ya. Jadi ya ada simbolik bulan bintang, ada salib, ada Buddha, ada segala macam. Itu kan simbolik yang kemudian kuat banget gitu. Nah kalau kita pengen mengubah masa depan, ya harus ada harus ada simbol-simbol yang lebih dalam. Nah salah satu yang terakhir yang sebenarnya kita pengen ngobrol adalah, kan ini minggu-minggu ini ya, 2 minggu ini saya challenge, ini kan mulai masuk ke storytelling gitu, Din. Dulu kita memang ngomong-ngomong itu, cuma kan belum storytellingnya kan ya storytelling lagi-lagi kayak dekoratif juga, hanya menggambarkan orang bicara, tapi kita tidak membangun itu menjadi tadi salah satu kuncinya, simbolnya nggak muncul tuh si simbol-simbolnya itu di dalam storytelling. Nah dalam konteks storytelling yang kita lagi bicarakan ini gimana, Den? Karena di sini kan nyambung sama dunia virtual. Ya kan, di dunia virtual ini kita fasilitasi kan nggak ketemu orang, Den. Nggak ketemunya tuh lewat proses seperti ini gitu. Yang kita lagi bangun kan gimana ya kita connect sama mereka gitu. Kan kita hanya video dengan audio nih. Kemudian dia ini udah mulai gambar juga lagi. Jadi secara teori sebenarnya dulu visualnya kita mainin lewat video, audionya kita upgrade, kemudian kita serang lagi pakai visual pra dan pasca ikut acara kan gitu. Kita ada pembelajaran 6 bulan ini, cuma ya 1 bulan ini kita ngobrol gimana lagi ya, karena si energinya juga belum dapat. Gimana nih dalam konteks obrolan kita yang bagian-bagian terakhir tentang storytelling ini? Storytelling. Iya Mas Adi. Ya, jadi kalau misalkan tadi nyambung dari scribing ya ke storytelling, saya lihatnya gini. Dengan model scribing itu justru ketika gambar menjadi sederhana ya, simbolis, maka sebetulnya semua peserta dengan berbagai latar belakang itu bahkan bisa mencobanya gitu. Jadi semua mereka bisa melakukan mencoret gitu ya, bukan menggambar gitu. Mencoret itu sangat terbuka gitu ya untuk dicoba. Nah, ketika coretannya dijelaskan, yang penting itu kan sebenarnya dongengnya gitu. Nah, jadi dongengnya inilah yang menarik untuk disimak gitu. Maka kalau saya menjelaskan gambar presentasi seperti biasa bahwa sebuah paparan akan berbeda gitu ketika saya mendongengkan gambar saya gitu. Nah, di storytelling itu ya kan yang sangat kuat justru ketika kita merasa ikut hanyut dalam ceritanya gitu. Bagaimana dia menceritakan perjuangan gitu ya. Ada emosi di situ, ada tokohnya, dia sendiri atau dia menceritakan orang lain gitu. Nah, jadi sebenarnya visual menjadi alat bantu dia untuk bercerita gitu. Ya sering kita kalau di aset base aja kan sebenarnya ada fase inspirasi tuh. Itu kan paling seru kalau udah mereka dongeng tentang keberhasilannya mereka di masa lalu gitu ya.
Nah, jadi di storytelling kekuatannya itu kan tadi itu ada plot ya, ada ketegangan yang dibangun gitu. Dia tidak sekedar asalnya susah menjadi berhasil, tapi prosesnya itulah yang bikin tegang gitu ya. Dia mencoba berulang kali terus gagal, nyoba lagi dan sampai akhirnya berhasil itu kita ya klimak gitu ya, dapat klimaknya gitu. Jadi ada di situ dia ada percobaan sesuatu gagal. Nah, gagalnya ini disebabkan misalkan ada orang lain yang menghalangi ya, ada antagonisnya gitu. Itu yang bikin storytelling menjadi menarik sebetulnya. Jadi ngebayangin kalau sampai para pembicara di dunia virtual gitu, kalau dia hanya menjelaskannya dengan slide gitu tanpa ada ekspresi, emosi dan cerita storytelling, model storytelling ini, ya kita juga ya nggak ada koneksinya gitu. Beda kan kalau ya tadi ngedongengin tentang bagaimana saya diajak Inspirit untuk mencoba Chronic Recorder itu aja bisa panjang tuh ceritanya. Dan orang mau dengerin lanjutannya gimana ya, kayak kita nonton serial gitu kan, pingin tahu berikutnya lagi gitu. Saya kalau nonton di Netflix yang harusnya serial itu besok ditonton, ya saya terusin kacau. Dan kalau cuma baru selesai ke episode, saya baru nonton tuh, saya pikir tuh udah mau bahagia gitu, ternyata baru 2 episode, baru minggu depan tuh gitu. Iya, saya nggak tahu juga nih ya Mas Dani ngebayangin storytelling untuk fasilitasi gitu. Itu wah mungkin bakal seru nih kayaknya gitu ya. Kan kalau untuk presentasi udah dicoba ya. Storytelling untuk presentasi 2 menit, 3 menit ternyata bisa gitu. Sangat menarik lah gitu orang ketika pakai storytelling untuk presentasi. Tapi untuk model fasilitasi, ya ini challenge baru lagi nih Mas. Oke, jadi ini obrolan sebenarnya menarik karena memang ya tadi dipicu dari beberapa kondisi kan, bahwa dunia virtual itu kehilangan banyak hal yang sifatnya koneksi kan, bahwa memang koneksinya via kayak kita sekarang nih ya kan, jarak jauh dia Denny di Bintaro, saya di Bogor, di Bogor, dan kita ngobrol seolah-olah tuh berhadapan kan. Ini menarik ya, ada isu imajinasi, ada isu tadi memang udah kita upgrade lah ya, video, audio kita coba naikkan supaya suaranya bagus, kemudian juga latar ya kita juga bangun semacam itu. Lagi-lagi muncul tentang energi kan, energi ini yang pengen kita koneksikan. Nah, koneksi inilah di dalam percakapan yang offline itu kita sangat percaya pada itu, Dan, yang bahasa tubuh tuh loh, yang non verbal. Ya kan, koneksi itu justru bukan di kata kan, justru di non verbalnya ini. Nah, saya melihatnya storytelling itu justru non verbalnya situasi seperti ini. Ya gitu. Jadi dia hidup di ruang yang berbeda gitu. Oleh karena itu tadi simbol, klimaks, step of tension, kemudian penokohan itu hanya alat bantunya supaya itu menjadi nonverbal, karena si nonverbalnya kita kan hanya terbatas di ekspresi wajah nih, Dan. Itu ditukar pakai energi storytelling, itu yang bergerak di benak atau masing-masing di peserta itu. Mereka yang tadi muncul emosinya, muncul senang, muncul ketegangan. Nah, kalau itu terjadi, maka virtual facilitation ini ya masuk ke next level, menarik. Jadi bukan sekedar kayak yang sekarang terjadi, videonya dimatiin semua, kemudian semua orang baca slide-nya, terus orang baca slide-nya kan kacau juga tuh. Jadi lebih buruk dari yang offline. Kalau di offline masih ada tadi kelihatan sih bahasa tubuhnya itu semangatnya. Kalau ini saya udah bersemangat, suaranya malah pecah deh di mikrofon ini. Jadi kira-kira itu teman-teman semua di baik yang di YouTube maupun di podcast. Sebenarnya ada satu inisiatif nih saya dengan Denny, dengan teman-teman juga di Inspirasi Tanpa Batas untuk mengembangkan storytelling tapi di dalam konteks kefasilitasian.
kefasilitasian seperti apa? Kefasilitasian yang virtual. Nah, ini yang kita akan coba minggu ini dan minggu depan dan minggu depannya lagi. Nanti kita akan laporkan apa pembelajarannya dari proses storytelling dalam konteks kefasilitasian. Terima kasih, Den. Sama-sama Mas Denny. Selamat ulang tahun untuk Grit ya. Terima kasih kreatif juga. Dan amin. Senang untuk kolaborasi seperti ini. Thank you, Den. Iya, Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, salam. Ya, untuk teman-teman yang di YouTube maupun di podcast, sampai ketemu minggu depan. Salam. Terima kasih.